Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Kemudian yang kedua, fadilah membaca Al-Quran. Orang Arab baca Al-Quran setidak-tidaknya arti mereka tahu, walaupun tafsir harus belajar lagi. Kita baca Al-Quran ini, jangankan tafsir, artinya pun kita tidak tahu. Pertanyaannya, adakah sama fadilah baca Al-Quran orang yang tahu arti dengan yang tidak tahu arti? Jadi kita bedakan dulu, ada pahala, ada fadilah. Fadilah bukan pahala, dan pahala bukan fadilah. Maka ketika disebutkan salat berjamaah fadilahnya 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendiri, itu bukan pahalanya 27 kali lipat, tapi ada fadilah, hal-hal yang lain yang kita dapatkan dari manfaat salat berjamaah. Pahalanya mau sendiri mau berjamaah sama. Yang lebih tinggi pahala yang khusyuk. Nah, makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau ada orang salat sendiri khusyuk, salat berjamaah tidak khusyuk, maka sungguh salat sendiri ini lebih bagus daripada berjamaah. Tapi itu jangan disampaikan kepada orang yang malas berjamaah. Nah, selanjutnya, kenapa nggak pernah berjamaah? Itu yang khusyuk, nah, itu menjadi masalah pula. Jadi ini hanya sekedar untuk ilmu bagi kita. Kenapa? Karena substansi dari ibadat ingat Allah. Jadi kalau dengan berjamaah tidak ingat Allah, lebih baik salat sendiri. Dari sisi pahala, tapi dari sisi fadilah berjamaah lebih baik. Apa salah satu fadilahnya? Dengan berjamaah terjalin silaturahmi, terjalin persatuan, kerukunan dan lain sebagainya. Maka ada fadilah, ada pahala. Orang yang paham bahasa Arab baca Al-Quran dan yang tidak paham, pahalanya sama, 1 huruf 10. Tapi fadilah bagi orang yang mengerti bahasa Arab lebih tinggi, karena setiap kali mereka baca, mereka dapati satu pemahaman. Maka fadilah lebih tinggi orang yang mengerti bahasa Arab, sedangkan pahala sama, baik mengerti ataupun tidak. Nah, maka kita belajar bahasa Arab, setidak-tidaknya yang kita baca kita pahami. Maka dulu saya provokasi kawan-kawan komunitas Odoj. Odoj itu singkatan dari One Day One Juice. Saya juga menggugat mereka, kenapa tinggal di Aceh pakai bahasa Inggris, nggak pakai saja bahasa Aceh. Komunitas Tiuro Tijuh. Apa yang saya gugat? Dalam pengajian itu ada sebuah pengajian namanya Ngaos, singkatan dari Ngaji on Street. Itu perpaduan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Saya katakan, kalau kawan-kawan sekalian sudah terbiasa selama ini membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, saran saya ke depan ini kurangi, baca 1 hari setengah juz. Semua orang kaget kecuali saya. Kenapa? Dari kebiasaan 1 hari 1 juz saya suruh kurangi 1 hari setengah juz. Ketika rasa penasaran mereka muncul, baru saya jawab. Apa tujuannya? Agar waktu membaca setengah juz lagi dipakai untuk membaca terjemahan. Baca setengah juz berikut dengan terjemahan, daripada 1 juz tanpa terjemahan. Bila ini sudah beberapa kali khatam berjalan 1,5 juz dan terjemahan, sudah khatam beberapa kali, kedepannya kurangi 1 hari 1/4 juz. Apa tujuannya? Agar sisa waktu yang 2/3 juz itu bisa, 3/4 juz bisa dipakai untuk memahami tafsirnya. Enggak paham bahasa Arab, enggak ada masalah, karena ada tafsir dalam bahasa Indonesia. Tafsir Al-Misbah, ada tafsir Al-Azhar dan lain sebagainya. Maka yang kita baca, kita pahami itu lebih kuat daripada yang kita baca tidak kita pahami. Maka di dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Wafi ala Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikutip pendapat para ulama. Sungguh para ulama kalangan tabi'in dan sahabat itu lebih senang membaca beberapa ayat dengan memahaminya daripada beberapa juz tanpa pemahaman sama sekali. Jadi kalau begitu kita baca terjemahannya. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat.